Jelang laga Timnas versus Tiongkok di Gelora Bung Karno, Jakarta awal Juni mendatang, saya ajak Anda dulu saudara untuk melihat 32 pemain Timnas Indonesia yang akan memperkuat masing-masing lini. Kita lihat yang pertama saudara. Ini dari line up kipernya sendiri. Ini ada kiper PSM Makassar Reza Arya, jadi nama baru di skuad Garuda. Di lini penjaga gawang, Reza akan bersama dengan para seniornya di Timnas. Di antaranya ada Marten Pas, namun Marten Pas dipastikan tidak akan membela Timnas saat menjamu Tiongkok di Stadion Utama GBK karena terkena akumulasi kartu kuning. Sehingga ada Hernando Ari, kemudian ada Nadeo Argawinata dan juga Emil Audero bersama dengan Reza sang pendatang baru yang nantinya akan menggantikan posisi dari Marten Pas. Ini yang akan menarik untuk kita perbincangkan. Kira-kira siapa ya yang nanti akan menggantikan posisi Marten Pas. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih. Selanjutnya ini adalah lini depannya saudara. Kalau dilihat dari line up lini depan, ini ada Bumbergek dari Stefano Lillipali yang kembali masuk dalam daftar. Tidak hanya Stefano, tapi kalau kita lihat Fano ini telah memperkuat Timnas sejak 2013 dan menjadi bagian penting dari Timnas untuk melaju ke final putaran Piala AFF 2016. Terakhir kali Fano ini masuk skuad Garuda kala menghadapi Burundi pada Maret 2023 lalu. Tidak hanya itu saudara, ada Lillipali yang akan bersama striker andalan Timnas saat ini yaitu Ole Romeni. Lalu penyerang klub dari Brisbane Roar FC ini, Rafael Struijk. Dan juga striker Dewa United yaitu Septian Bagaskara. Dan tentu saja ada Egy Maulana Fikri serta penyerang Persis Solo, Ramadan Sananta saudara. Lalu kita lihat ini adalah lini tengah. Nah ini wajah-wajah yang sudah tidak asing lagi saudara. Yang pertama kita lihat ada Marcelino Ferdinand. Dipanggil namun dipastikan tidak akan bermain kala menjamu Tiongkok di GBK pada 5 Juni mendatang karena akumulasi kartu kuning. Sehingga Timnas akan bergantung pada ada nama Tom Haye, kemudian ada Ricky Kambuaya, ada Ivar Jenner, ada Joy Palupesi dan juga Nathan Chuaon. Yang mencolok saudara, di sini tidak ada nama Ragnar Oratmangun dalam daftar. Nah, Ragnar sendiri yang biasanya mengisi gelandang maupun sayap depan Garuda. Namun ia menyatakan tidak bisa memperkuat skuad Garuda saat ini karena dalam kondisi sakit. Lalu kita lihat ini adalah line up lini belakang. Trio benteng Timnas, ada kapten Timnas dan juga bek tengah andalan dari klub senior ataupun klub Serie A Italia, ada Jay Ides dan juga bersama dengan Justin Hapner dan juga ada Rizky Ridho. Nah, mereka tetap menjaga pertahanan Garuda. Diperkuat pula dengan ada Messi Hers dan juga Jordi Amat, saudara. Lalu kita lihat di posisi sayap kanan, ini dia. Nama-namanya ada Asnawi Mangkualam dipanggil kembali oleh Patrick Kluivert di Timnas. Kemudian ada Sayuri bersaudara pun balik memperkuat Timnas Garuda saudara. Di posisi right wing ini ada Yakob Sayuri. Selain Asnawi dan juga Yakob ada juga Kevin Dix dan juga Sandy Walsh dan juga ada Eliano Reinders. Nah tadi yang bagian kanan sekarang kita lihat di sayap kiri ada penggawa Garuda yang sohor dengan lemparan jauhnya. Ya itu dia adalah Pratama Arhan juga kembali dipanggil ke Timnas. Arhan bersama dengan Yante Sayuri dan juga ada Shane Patinama. Lalu ada Calvin Verdong dan juga ada Dean James. Ini akan menjaga sisi left wings Garuda saudara. Nah yang menarik saudara lewat akun Instagramnya ini @oratmangun. Ragnar Oratmangun ini yang merupakan gelandang dan juga sayap andalan Garuda Indonesia. Ini Ragnar Oratmangun pun angkat bicara soal dirinya yang absen membela Timnas. Ini dia kutipan apa yang menjadi cuitan dari Ragnar Oratmangun. Ragnar bilang, untuk supporter Timnas karena cedera saya tidak bisa bergabung dengan tim untuk 2 pertandingan terakhir di ronde ini. Tidak ada tempat lain yang lebih saya inginkan selain berada di lapangan berjuang untuk Garuda. Tetapi kesehatan adalah yang utama. Saya akan melakukan segalanya di musim panas ini agar 100% bugar di awal musim. Untuk saat ini semoga sukses dan terus percaya, ujar Ragnar.
Lalu saudara, bagaimana kekuatan timnas setelah PSSI mengumumkan 32 nama yang dipanggil untuk menghadapi Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 5 Juni di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita perbincangkan saudara dengan Bung Wesley Tegalung, pengamat sepak bola yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam olahraga, Bung Wesley. Ya, tadi kita lihat nih, tadi ada 32 nama yang sudah dipanggil oleh Garuda, oleh PSSI. Kira-kira nanti siapa saja nih nama-nama yang nantinya akan dipilih oleh Patrick Kluivert? Ya, sebelum itu kita harus kembalikan kepada situasi bahwa setiap pelatih itu punya game plan, punya strategi yang dia inginkan, makanya dia panggil pemain yang dia anggap akan cocok untuk memainkan strategi begitu, Bung Yasir. Nah, pertanyaan kemudian kan muncul ketika menghadapi Cina, kemudian dia memanggil kembali pemain-pemain yang punya kecepatan sayap yang bermain seperti di era Sintayong, yaitu Yaakob Sayur, Yance, Asnawi. Ini kan menjadi catatan kita bahwa ada perubahan gaya bermain, ada perubahan game plan yang dibangun, diracik oleh Patrick Kluivert dan timnya. Nah, kemudian pertanyaan kemudian kan kembali kepada Mas Yasir tadi, siapakah kira-kira starter? Bagi saya, prediksi saya akan sulit untuk melihat perubahan yang signifikan dalam posisi starting lineup, tapi pemain pengganti ini yang akan bisa menjadi pembeda karena pemain pengganti kita punya kecepatan sayap yang mungkin akan menjadi kunci pertandingan melawan Cina, karena kita tahu Cina sangat agresif itu memainkan bola direct dan biasa bermain langsung ke dalam kotak penalti. Nah, itu otomatis pertahanan mereka itu akan lebih maju. Nah, itu kesempatan bagi kita ketika transisi kita dari bertahan menyerang, kita punya sayap-sayap yang cepat. Saya pikir itu akan menjadi sebuah pilihan, opsi bagi Patrick Kluivert. Oke, Ragnar ini absen karena cedera. Menurut Bung Wesley sendiri nanti Patrick Kluivert akan meramunya seperti apa? Siapa yang punya potensi besar untuk menggantikan peran Ragnar, baik di posisi gelandang maupun di sayap? Ya, sebenarnya kita berharap tidak ada pemain di depan yang cedera ya. Memang ada Ragnar Orbangun terkena virus yang membuat dia harus absen. Dan lini depan kita menurut saya memang masih menjadi titik lemah ya. Rafael Struijk maupun Ole itu sebenarnya butuh Ragnar untuk tandem 3 di depan, karena kita butuh kemenangan. Nggak ada cerita Mas Yasir, kita nggak ada menang, ini harus menang. Nah, ini sebuah pilihan yang harus menjadi utak-atik yang maksimal dan efektif bagi Kluivert. Apakah memainkan 2 penyerang ataukah kembali memainkan 3 penyerang dengan memasukkan siapapun di situ, entah Egy atau Stefano Lillipali yang meskipun belakangan tidak mendapat tempat starter, ataupun kalau dia menjadi starter sering ditarik keluar di Borneo, tapi punya pengalaman dan mungkin gaya bermain Stefano cocok dengan Kluivert. Jadi ini yang harus matang sekali hitungannya di menit keberapa Stefano akan dimainkan, main dari awal dan berapa dengan tarik keluar, karena kita sulit melihat Stefano Lillipali main full 90 menit. Oke, jadi antara Egy atau Stefano ini masih masih akan diramu ataupun dipertimbangkan oleh Patrick Kluivert ya. Ini juga sama nih posisi kiper kita nih. Biasanya kan bertemu pada Martin Pas nih. Ya, kalau melihat situasi ada Emil di situ, saya pikir melihat penampilan Emil belum pernah bermain bersama tim kita, tapi melihat kemarin terakhir di Liga 1 kita melihat kiper-kiper kita yang bermain belum stabil kalau menurut saya, termasuk Eri, kemudian Nadio. Rasanya kalau melihat gaya bermain Patrick Kluivert, dia masih akan percaya kepada Emil meskipun baru bergabung dan belum bisa dibilang mengenal dengan baik tim yang akan dia pimpin di belakang. Karena kalau kita lihat ini kan pertahanan kita kan cukup kuat dengan adanya Martin Pas, sehingga lini pertahanan ini jangan sampai akhirnya kurang oke begitu ya, Bung Wesley. Kemudian dari lini depannya sendiri Anda melihatnya seperti apa? Karena catatan dari pertandingan sebelumnya kita kurang kuat begitu di penyerang. Masih lini depan kita masih menjadi titik lemah dari era Sintayong maupun Kluivert, karena kita belum dapat striker yang di Liga 1 yang bisa bersaing dengan pemain asing. Kemudian kalau di luar yang pemain kita yang diaspora, naturalisasi, kita belum dapat grade A, grade B gitu ya. Jadi mau nggak mau Ole adalah tumpuan utama. Nah, Ole harus ada yang melayani dengan baik. Sebenarnya saya berharap
pemain seperti Ricky Kambuaya itu mendapatkan kepercayaan lebih banyak sebagai otak serangan, dan nanti pergantian perubahan game plan babak kedua, kalau boleh kita bermain dengan lebih cepat dengan sayap, saya pikir Ole akan terbantu, karena kalau kita lihat di klub, Ole itu banyak bermain bergeraknya dalam kotak penalti itu, Yasir, bukan yang bergerak seperti Ragnar yang bergerak kiri kanan maupun Rafael Struijk. Nah, Ole akan menunggu bola-bola hilang dari kiri dan kanan kita. Kemudian ini kemarin juga sempat ada pengamat yang menyatakan bahwa sebenarnya ada salah satu pemain yang juga harusnya bisa masuk, yaitu Beckham Putra dari Persib begitu. Menurut Anda ini Anda membacanya seperti apa dulu deh? Menjadi pertanyaan kita sebenarnya. Klub juara liga tapi tidak ada pemain yang dipanggil ke timnas, memang bisa kita berikan pertanyaan. Tapi dalam setiap tim, Mas Yasir, pelatih itu punya game plan, punya karakter, gaya bermain yang dia inginkan, dan dia mencari pemain yang dianggap cocok dan mampu akan menerapkan game plan yang diinginkan. Jadi semua itu tanggung jawab ada di pelatih. Nanti bagaimana dia mengeluarkan kemampuan terbaik pemain pilihannya, itu tanggung jawab pelatih. Hasilnya apapun harus dipertanggungjawabkan oleh pelatih. Jadi memang kita bisa berdiskusi, seharusnya si A, si B dipanggil, tim juara nggak dipanggil. Tapi sekali lagi pelatih punya karakter, kriteria pemain yang dianggap cocok untuk memainkan game plan-nya dia. Oke, kalau itu kita sepakat. Tapi kalau menurut Bung Wesley sendiri, Beckham Putra sebenarnya cocok tidak untuk timnas kali ini? Ya, orang akan nanya Beckham Putra misalkan atau pergantian pemain sebagai pemain cadangan, sebagai pengganti bisa saja. Tapi sekali lagi kalau saya mengatakan saya mungkin ingin masuk ada pemain gitu. Tapi kalau dari tim pelatih, mereka sudah punya orang lain, punya komposisi lain yang menurut mereka nanti Beckham Putra akan sia-sia kalau dipanggil tapi tidak mendapatkan tempat untuk diberikan kepercayaan entah itu sebagai cadangan atau enggak. Kita bersyukur saja bahwa Yance dan Yakub dipanggil saja, kita sudah bersyukur bahwa akan ada perubahan gaya bermain yang harusnya akan mengejutkan lawan kan dengan sebuah opsi alternatif gitu ya. Oke, harus merubah gaya permainan untuk bisa menang lawan Tiongkok. Kalau dari Bung Wesley sendiri melihat dari pola permainan Tiongkok sendiri seperti apa? Singkat saja. Mereka main ke tengah. Jarang sekali mereka memberikan umpan silang ya, Mas Yasir. Jadi kita harus kuat di tengah, jangan sampai kemudian area pertahanan mereka. Saya yakin mereka akan menyerang juga karena mereka butuh poin, butuh kemenangan di 2 pertandingan sisa. Nah, ini harus kita manfaatkan dengan kekuatan sayap kita. Baik, terima kasih Bung Wesley Hutagalung, pengamat sepak bola, telah berbagi informasi dan perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat Bung Wesley. Sama-sama, makasih.